punya tabungan berapa sekarang? Kalau semisal kamu dapat pertanyaan seperti itu, kira-kira apa jawaban yang akan kamu berikan? Jangan bilang kamu belum punya tabungan sama sekali. Waduh, udah 2024 kok masih ogah-ogahan nabungnya. Yakin mau hidup mapan di masa depan kalau kamu gini-gini aja? Oke, sebenarnya memang nabung itu nggak semudah apa yang dibayangkan, apalagi diucapkan. Terlebih, ada beberapa pertimbangan yang pasti kita pikirkan terlebih dahulu sebelum memulai menabung. Maka dari itu, pada video kali ini, aku ingin ngajak kalian untuk bahas tipis-tipis tentang satu metode menabung yang sederhana, yakni isi celengan mingguan. Yap, kalian tidak salah dengar, kita akan belajar menabung per minggunya. Ayo kita bahas sekarang. Langkah yang pertama adalah sisihkan gaji untuk pekan awal. Sebelumnya, isi celengan mingguan berarti kalian harus menyisihkan uang di setiap awal pekan. Bisa setiap Senin, bisa juga setiap minggunya. Atau pilih hari sesuai dengan keinginan kalian. Oh ya, agar memudahkan dan uang tersebut tidak keburu habis untuk keperluan lain, aku saranin agar kalian menyisihkan uang untuk memenuhi kewajiban isi celengan selama 4 minggu setiap kali gajian turun. Jadi, gaji masuk langsung potong berapa untuk memenuhi metode ini. Untuk nominalnya sendiri bisa kalian atur ya. Intinya gaji berapapun bisa mencoba metode ini. Jadi jangan khawatir kalau merasa gaji kalian masih kecil. Langkah yang kedua adalah siapkan celengan khusus. Celengan khusus menjadi hal wajib yang harus kalian sediakan untuk melancarkan proses metode ini. Jangan menyatukan uang tabungan dengan uang keperluan lain, karena percayalah tabungan akan ikut lenyap. Jadi kalian bisa beli celengan ayam, babi, atau jenis celengan yang lainnya. Pastikan juga di celengan tersebut tulis tanggal agar memudahkan kalian mengetahui seberapa berkembang sih progres yang sedang kalian lakukan ini. Setiap kali ngisi celengan, coret tanggal tersebut. Langkah yang ketiga adalah catat pengeluaran di setiap minggunya. Karena yang kita coba adalah metode isi celengan mingguan, maka kalian juga harus mencatat pengeluaran di setiap minggunya. Misal, minggu pertama hari Senin beli A, B, C, D, dan seterusnya. Habis berapa? Lalu uang sisa berapa? Catat semuanya untuk memastikan uang non-tabungan itu cukup memenuhi kebutuhan kalian. Pencatatan ini terserah ya, bisa di kertas, ponsel, notes, dan lain sebagainya. Langkah yang keempat adalah jangan merasa kaya setiap kali kalian itu gajian. Aku yakin ini banyak yang masih merasa seperti ini setiap kali gajian. Yeay, gajian bisa beli apa aja, nggak usah perhitungan. Aduh, baru gajian setiap bulan aja udah merasa sultan. Gimana kalau dapat gaji setiap hari dalam nominal yang banyak? Hentikan sekarang juga dan hilangkan sikap tersebut. Tak perlu merasa kaya setiap kali gajian, karena itu bisa membuat kamu keteteran saat akhir bulan. Ingat ya, sekarang kamu sedang punya misi nabung per minggunya. Jadi kurangi jajan dan nongkrongnya. Jangan buang-buang uang kalau memang nggak penting banget. Langkah yang kelima adalah buat target mingguan. Rasanya nabung tanpa target itu kayak kamu jalan-jalan tapi nggak punya tujuan yang pasti. Ngambang aja gitu. Nah, agar perjalanan yang kamu lakukan ini terarah dan terstruktur, maka buatlah target mingguan. Contohnya gini, minggu pertama kamu ingin menabung sebanyak 20.000, lalu minggu kedua sebanyak 30.000, minggu ketiga 40.000, minggu keempat 50.000, dan seterusnya. Dengan adanya target ini, diharapkan kamu bisa lebih konsisten dan tidak merasa bingung terkait nominal. Langkah yang keenam adalah cek dan hitung tabungan setiap 2 bulan sekali. Kalau udah sampai di segmen ini, berarti kamu udah berhasil ngelakuin selama 2 bulan. Untuk menambah semangat dalam diri kalian, cek dan hitung jumlah total tabungan setiap 2 bulan sekali. Kenapa harus 2 bulan? Nggak 1 atau 3 bulan mungkin? Menurut beberapa sumber yang aku baca, entah itu menabung, kerja, berjuang, menjadi konten kreator, dan kegiatan lain yang sekiranya membutuhkan effort, 1-2 bulan pertama itu cukup berat. Namun, setelah 2 bulan pertama itu berlalu, kamu akan merasa lebih terbiasa menjalaninya. Maka dari itu, setelah berjalan 2 bulan, aku saranin buat kalian menghitung jumlah total tabungan. Tujuannya untuk menambah semangat agar kedepannya bisa semakin terpacu untuk memenuhi target tabungan. Langkah yang terakhir adalah berikan reward untuk diri kalian jika berhasil. Terkadang, kita juga butuh yang namanya hadiah sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan yang sudah kita lakukan. Ini bukan termasuk pemborosan ataupun menghambur-hamburkan uang.
namun sebagai penyemangat untuk bisa melakukan yang lebih baik di kedepannya. Jika target yang kamu tulis sudah berhasil, maka beli hadiah untuk diri sendiri dengan cara yang wajar. Jangan juga langsung menghabiskan uang tabungan kalian untuk hal tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau mencobanya. Gagal bukan berarti selesai. Jadi kalau masih belum merasa menemukan cara yang tepat buat menjadi langkah mengelola uang, kalian bisa mendapatkannya di video aku yang lain. Semoga cara-cara ini bisa menginspirasi kalian dan memberikan edukasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap ikuti channel YouTube aku agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Thank you and see you.